Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Mapel IPA akan menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan hewan. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu terdiri dari dua fase. Yang pertama ada fase embrionik, dan yang kedua ada fase pasca embrionik. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan pada fase embrionik, yang pertama ada fertilisasi, lalu fertilisasi itu nanti akan menghasilkan zigot, zigot lalu akan berkembang menjadi morula, morula akan berkembang menjadi blastula, blastula akan berkembang menjadi gastrula, lalu gastrula akan mengalami morfogenesis, kemudian akan terjadi diferensiasi dan spesialisasi, lalu akan terjadi imas embrionik, dan yang terakhir akan terjadi organogenesis. Kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu zigot. Zigot merupakan hasil fertilisasi dari sperma dan ovum yang terjadi di dalam oviduk atau tuba falopi. Selanjutnya, zigot akan mengalami pembalahan berkali-kali dari satu sel menjadi dua sel menjadi 4 sel menjadi 8 sel, dan seterusnya hingga terbentuk 16-64 sel yang bentuknya itu seperti bola padat yang disebut sebagai morula. Nah, morula ini nanti akan memiliki dua kutub, yaitu animal pole dan juga vegetal pole. Jadi ini animal pole, sedangkan yang bawah ini adalah vegetal pole atau kutub vegetatif. Tahap selanjutnya adalah blastula. Blastula merupakan tahapan di mana terjadi pembentukan cairan atau yang disebut dengan blastosol. Jadi ketika terjadi pembelahan itu hanya membagi sitoplasma zigot menjadi sel-sel yang berukuran kecil yang disebut sebagai blastomer. Nah, lalu tahap selanjutnya akan terjadi pembentukan cairan di antara dua kutub yang disebut sebagai blastosol. Nah, prosesnya namanya blastulasi. Tahap selanjutnya adalah tahapan gastrula. Nah, pada tahapan ini terjadi pelekukan ke dalam atau disebut sebagai invaginasi. Selain itu, pada tahapan gastrula itu juga sudah ditandai dengan mengempisnya atau menghilangnya blastosol. Lalu terbentuk lubang blastopor atau blastopol yang nantinya akan berkembang menjadi anus. Lalu terbentuk arkenteron yang akan berkembang menjadi saluran pencernaan. Serta pada tahapan gastrula itu ditandai dengan terbentuknya 3 lapisan embrionik, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Tahapan selanjutnya adalah morfogenesis, yaitu proses pertumbuhan dan diferensiasi sel-sel individu menjadi jaringan, kemudian menjadi organ, dan akhirnya menjadi organisme yang dapat dikenali. Tahap selanjutnya adalah diferensiasi dan spesialisasi. Pada tahapan diferensiasi dan spesialisasi, jaringan atau lapisan embrionik akan berkembang menjadi berbagai organ dan juga sistem organ. Dan setiap jaringan itu akan memiliki bentuk, struktur, dan juga fungsinya masing-masing. Nah, seperti ini ya. Jadi kan tadi ketika gastrula itu kan terbentuk 3 lapisan. Setiap lapisan ini nanti akan berkembang menjadi organ dan juga sistem organ. Nah, lapisan ectoderm itu nanti akan berkembang menjadi kulit, sistem indera, dan juga sistem saraf. Sedangkan mesoderm itu akan berkembang menjadi otot, rangka, organ-organ reproduksi, organ ekskresi, dan juga sirkulasi. Nah, sedangkan endoderm itu akan berkembang menjadi saluran pencernaan dan juga sistem respirasi. Tahapan selanjutnya adalah imbas embrionik. Nah, jadi perubahan atau diferensiasi dari suatu lapisan embrionik itu akan mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh diferensiasi lapisan embrionik lainnya. Jadi ketika terjadi diferensiasi pada lapisan ectoderm akan mempengaruhi lapisan embrionik yang lain, misalnya mesoderm atau endoderm, dan juga sebaliknya. Jadi perubahan atau diferensiasi pada lapisan ectoderm itu dipengaruhi oleh lapisan embrionik lain. Jadi terjadi pengaruh dua lapisan dinding tubuh embrio dalam pembentukan satu organ tubuh pada makhluk hidup. Tahapan yang terakhir adalah organogenesis atau pembentukan organ yang berasal dari lapisan-lapisan embrionik tadi ya. Jadi misalnya tadi ada paru-paru yang berasal dari lapisan endoderm, kemudian ada otak yang berasal dari lapisan mesoderm, kemudian ada jantung yang berasal dari lapisan mesoderm, kemudian ada hati juga berasal dari lapisan
endoderm, kemudian ada pankreas juga berasal dari lapisan endoderm. Jadi proses organogenesis atau pembentukan organ-organ tubuh itu berasal dari perkembangan lapisan dinding tubuh embrio pada fase gastrula atau berasal dari lapisan embrionik. Selanjutnya yang kedua ada fase pasca embrionik yang terdiri dari metamorfosis, metagenesis, dan regenerasi. Yang pertama ada metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Jadi metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh pada makhluk hidup. Nah, metamorfosis ini umumnya terjadi pada serangga atau bisa juga terjadi pada kelompok amfibi. Nah, pada serangga, metamorfosis ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada metamorfosis ametabola, yang kedua ada hemimetabola, dan yang ketiga ada holometabola. Yang pertama, ada tipe metamorfosis ametabola. Jadi, untuk ametabola ini adalah tipe-tipe serangga yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, maka tahapan dari ametabola itu adalah dari fase telur. Jadi, setelah bertelur, nanti telur itu akan menetas. Nah, dari fase setelah menetas sampai dewasa itu memiliki bentuk yang tidak berubah, hanya terjadi perubahan ukuran saja. Jadi, ingat sekali lagi ya, untuk ametabola itu tidak mengalami perubahan bentuk sama sekali, hanya mengalami perubahan ukuran yang semakin besar. Nah, contoh serangga yang mengalami metamorfosis ametabola adalah ekor gunting dan juga kutu buku. Nah, yang kedua ada tipe metamorfosis hemimetabola atau disebut juga dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, untuk tahapan dari metamorfosis hemimetabola itu ada telur, kemudian telur menetas menjadi nimfa, nimfa lalu berkembang menjadi imago. Nah, biar kalian nggak lupa, ingat aja cara cepatnya TNI, telur, nimfa, imago. Nah, untuk fase nimfa dan juga imago itu memiliki bentuk morfologi yang sama, namun ketika fase nimfa itu belum bisa melakukan reproduksi atau belum memiliki kemampuan untuk bereproduksi karena organ reproduksinya belum tumbuh dengan sempurna. Selain itu, nanti ada organ yang tidak dimiliki pada fase nimfa. Contohnya yaitu ada sayap. Jadi yang nimfa itu belum memiliki sayap, sedangkan imago itu sudah memiliki sayap. Jadi kalau kalian pernah lihat kecoa, ada yang terbang, ada yang enggak. Nah, yang terbang itu adalah fase imagonya, sedangkan yang tidak terbang itu adalah fase nimfanya. Nah, untuk contoh dari hemimetabola itu ada capung, rayap, belalang, kecoa, dan walang. Selanjutnya yang terakhir ada metamorfosis holometabola atau disebut juga dengan metamorfosis sempurna. Nah, untuk holometabola tahapannya yang pertama ada telur, kemudian telur akan menetas menjadi larva, larva lalu akan berkembang menjadi pupa, lalu pupa akan menjadi fase dewasa atau imago. Nah, biar kalian nggak lupa, ingat aja urutan tahapan holometabola itu ada cara cepatnya yaitu TLPI, jadi telur, larva, pupa, dan imago. Nah, fase larva ini merupakan fase yang sangat aktif mencari makan dengan memakan dedaunan. Saat itu, larva ini juga akan mengalami beberapa kali pergantian kulit atau ekdisis. Nah, selanjutnya tadi larva akan berkembang menjadi pupa. Nah, pupa itu merupakan fase istirahat dari kupu-kupu. Nah, pupa kemudian berkembang menjadi kupu-kupu yang dapat terbang dan berkembang biak kembali untuk menghasilkan telur. Nah, contoh untuk yang metamorfosis holometabola adalah undur-undur, semut, lebah, nyamuk, lalat, kupu-kupu, dan juga kumbang. Selanjutnya ada metamorfosis pada amfibi atau contohnya pada katak. Jadi untuk metamorfosis pada katak itu dipengaruhi oleh hormon tiroksin. Nah, untuk tahapannya itu terdiri dari telur kemudian akan menetas menjadi berudu atau kecebong yang bernafas dengan insang luar, lalu berudu kemudian akan berkembang menjadi katak muda yang berkaki dan juga berekor, di mana katak berekor ini nanti akan bernafas dengan insang dalam, lalu menjadi katak yang dewasa yang bernafas dengan paru-paru.
Fase embrionik yang kedua ada metagenesis. Metagenesis adalah pergiliran generasi antara fase generatif atau seksual dengan fase vegetatif atau aseksual. Metagenesis ini biasanya terjadi pada ubur-ubur atau Aurelia aurita. Nah, jadi pada ubur-ubur itu terdapat dua fase, yaitu generatif dan vegetatif. Nah, untuk fase generatifnya itu terjadi peleburan antara sperma dan ovum menjadi zigot yang dihasilkan oleh ubur-ubur dewasa. Nah, zigot kemudian akan berkembang menjadi larva yang disebut sebagai planula. Planula lalu mulai menempel di dasar menjadi skifistoma. Nah, skifistoma kemudian akan mengalami strobilasi menjadi strobila. Nah, strobila ini adalah fase vegetatifnya. Jadi, setiap lapisan strobila itu akan lepas menjadi ubur-ubur muda yang disebut sebagai evira. Nah, evira ini nanti akan berkembang lagi menjadi ubur-ubur yang dewasa atau disebut sebagai medusa. Jadi disinilah fase generatifnya, sedangkan yang dari strobila ke evira ini adalah fase vegetatifnya. Fase pasca embrionik yang terakhir adalah regenerasi. Regenerasi adalah proses perbaikan bagian tubuh yang rusak atau lepas agar kembali seperti semula. Nah, regenerasi ini bisa terjadi pada hewan tingkat rendah, contohnya adalah pada planaria atau dugesia. Jadi pada planaria, jika jaringan tubuhnya itu terpotong, akan dapat beregenerasi menjadi individu yang baru. Contoh, ini ada induk planaria. Induk planaria ini kemudian dipotong menjadi 3 bagian. Nah, setiap potongan tubuhnya itu akan berkembang menjadi individu yang baru. Sedangkan pada vertebrata atau pada manusia, kemampuan regenerasi hanya untuk memperbaiki jaringan yang rusak atau tidak dapat membentuk organ yang baru.